Mungkin yang dimaksud apa firasat atau dzuk. Kalau ramalan itu dunia perdukunan, ya meramal dengan hitung-hitungan atau apa, ada buku ramalan dan sebagainya. Dan kita tidak mencaci para dukun, akan tapi kami hanya menyebutkan itu adalah urusan di dalam bidang di dunia itu. Adapun mungkin yang dimaksud dengan firasatnya seorang mukmin, dia menyebut itu dzuk ya. Mungkin ya dzuk itu kan sebenarnya rasa yang ada dalam. Dzuk itu maknanya merasakan. Kalau dengan lidah merasakan manis. Tapi kalau orang dalam menuju ridho Allah, ada sampai makom bahasanya merasakan kelezatan dasar munajah itu. Cuma yang dimaksud beliau mau jenis semacam firasat atau apa gitu. Bagaimana jika seorang atau kasyaf, ada lagi kalau kasyafnya para kekasih Allah beda. Kasyaf yang sesungguhnya bukan kasyafan. Kasyaf yang sesungguhnya tiba-tiba Allah membukakan pada seorang tentang hal yang akan terjadi. Lalu dia mengatakan sesuai dengan ini, karena itu terjadi pada orang soleh yang tidak pernah berbohong. Nah, cuman orang jangan main kasyaf. Banyak sekarang kasyaf-kasyafan, kasyaf dusta. Dan Anda pun juga jangan terlalu mengkasyaf-kasyafkan seorang. Karena kasyaf itu adalah satu masa kewalian yang tidak terlalu disenangi oleh para waliullah. Kalau Anda mengatakan seorang wali kasyaf, jangan-jangan Anda malah merendahkan dia. Nah, kalau kasyaf itu kan berat. Sebab orang itu, para kekasih Allah itu pengen bersih hati, pengen dijauhkan oleh Allah dari melihat aibnya orang. Nah sekarang kalau seandainya kita dibukakan aibnya orang, waduh nggak bisa hidup kita. Lihat, oh dia tadi zina, dia mabuk ini. Nggak. Jadi kasyaf itu berat. Nggak usah nggak usah gampang mengkasyaf-kasyafkan orang deh. Kadang, wah kiai ini kasyaf, wali ini ustadz ini kasyaf. Anda ini maksudnya mengkasyaf saya. Ya ini biasanya kayaknya ini santri-santri pemalas. Mengkasyaf saya dikasyaf. Pelanggaran itu jelas kok pakai kasyaf-kasyafan. Nah, ini tidak perlu pakai itu. Jadi nah, ini kalau kasyaf itu adalah tiba-tiba, dan itu nggak bisa setiap saat. Namanya karamah, tiba-tiba dibukakan Allah untuk sebuah kepentingan. Ini menjadi sebuah karamah. Sayyidina Umar di atas mimbar, ya Sariyah al-Jabal, bagaimana menyeru pasukan minggir dari mana? Dibukakan oleh Allah. Bukan setiap saat kan melihat teropong begitu, enggak. Ini kan khayalnya orang ini sok jadi wali mendadak, dikit-dikit main kasyaf. Rupanya ditelepon sama temannya sehingga tahu yang terjadi di jalan raya. Bisa saja besok ngajak sholat istisqa, rupanya sudah melihat ramalan cuaca, bukan ramalan cuaca, perkiraan cuaca. Besok hujan langsung. Sekarang kita sholat istisqa, insya Allah besok hujan. Langsung hujan beneran. Wah langsung mengaku kasyaf. Atau dikabul doanya. Sholat istisqa, biarpun besok nggak ada hujan, bukan tidak diterima, kita dapat pahala. Adapun ramalan adalah tidak atas dasar satu kekhusyuan, ketulusan, akan tapi bisa jadi itu khayalan. Mereka meramal, kamu begini, kalau kamu lahir kayak Rebu Legi, nanti netonmu begini, nasibmu begini, jodohmu begini, dan sebagainya. Lah ini tidak tahu ilmunya dari mana itu. Itu adalah ramalan dalam dunia perdukunan. Akan tapi kalau namanya firasatul mukmin, fa inna yanzur binurillah, seorang mukmin punya firasat. Omongan menuju ini kayaknya orang soleh baik. Ya biasanya kalau sudah firasatul mukmin, tidak prasangka buruk. Nggak akan, wah ente bakal celaka. Hampir tidak ada semacam itu. Ente bakal celaka. Enggak. Justru khusnudzon, Masya Allah, ente baik. Nah, itu dikembalikan kepada siapa yang melakukannya. Kalau yang melakukannya orang soleh, orang alim, bisa jadi itu firasatul mukmin. Firasatnya seorang mukmin yang sejati mengatakan, ya akhi besok aja lah berangkatnya, insya Allah berkah besok. Tidak mengatakan hari ini celaka kau, enggak, hanya besok insya Allah lebih baik. Nah, besok lah ikut, karena firasatnya seorang mukmin, ikuti petunjuk guru dan sebagainya. Kalau seperti itu, sangat beda dong, bukan sama perasaan. Perasaan atas perasaan yang orang beriman beda. Tapi kalau ramalan bukan perasaan, ramalan adalah sesuai hitung-hitungan yang mereka percaya, ya. Dalam melambi ada tatoyur, tatoyur ada. Kalau ada burung begini, kalau ada burung gagak mati, nanti ada orang mati. Kemarin nggak ada burung gagak mati, nggak kalau ada burung gagak berbunyi ada orang mati. Nah, sekarang ada orang mati nggak ada gagak berbunyi, ya kan bisa. Ya, ini ada hal-hal yang hubungannya dengan perasaan buruk kepada Allah. Jadi beda dunia ramalan sama
Firasatnya seorang mukmin sangat berbeda. Ini yang memiliki orang beriman. Dan orang beriman tidak pernah meramal. Kalau ada ustadz suka ngeramal-ramal lah, hayal sudah aneh-aneh. Selalu nasibmu begini, jidatmu begini, ini begini. Awas ya ini. Nah, itu tidak usah percaya dengan hal demikian. Yang ada adalah seorang mukmin adalah husnudzon. Nah, Anda jangan dekat-dekat orang yang suka ramal-ramalan itu. Wah, ini repot. Ngeramal itu adalah memang semuanya bisa bicara sifatnya global. Awas ya. Nanti kalau di jalan ada banyak orang lewat, ente harus waspada. Pasti bener dong. Nah, ini pakai akal juga dalam ramalan. Ya orang banyak, pasti ada namanya jalan, ada orang banyak. Umumnya kalau orang banyak, ya biasanya nggak hati-hati sepeda kecelakaan. Itu kan normal, pakai ngomong biasa aja bisa. Nah, jadi memang hal-hal semacam itu biasanya adalah pendusta-pendusta itu. Kalau orang punya dengan firasat, nggak diobrol. Firasat minta petunjuk dulu, isyarat. Di malam hari dia minta petunjuk pada Allah, baru diucapkan di sore hari. Makanya ingat, jangan percaya orang yang hidupnya adalah main kasyaf-kasyafan. Ini dari dunia perwalian ini. Dari dunia benar dirusak oleh orang yang sok gampang kasyaf-kasyafan, gampang keramat-keramatan, gampang ketemu Nabi. Ini adalah pendusta model baru banyak bisa jadi. Kemudian sisi lain adalah dunia perdukunan yang main ramal-ramalan. Anda adalah dengan khusnudzon kepada Allah, ana inda dhanni 'abdi bi, bukan dengan ramalan-ramalan. Ya, bukan juga dengan kepercayaan-kepercayaan di kampung. Sampai di kampung tuh Masya Allah luar biasa keyakinan. Kalau sampai nama itu dipermasalahkan, namamu ini tidak cocok nama ini. Orang Nabi tidak nyuruh pakai nama kok. Ini penting kesalehannya selesai. Ini gara-gara namanya beda aja batal. Nama ini nggak cocok, nama ini nggak cocok, karena nama ini ada berapa suku kata, nama ini suku kata. Waduh, repot ini. Sudah cocok, keluarga baik-baik, gara-gara nama. Anehnya itu percaya lagi ini. Akhirnya sudah nggak jadi, nggak dapat mantu, susah dapat mantu yang baik. Nggak usah percaya yang aneh-aneh seperti itu. Dan itu kadang dipakai oleh kelas ustadz bisa jadi. Nggak tahu ilmu, kan ilmu itu jelas. Nabi mengatakan kalau menikah pakai istikharah. Cari orang yang benar, minta petunjuk, selesai setelah itu. Pakai nama dan sebagainya. Istikharahnya pun adalah bukan istikharah. Istikharah adalah sholat 2 rakaat dan minta, bukan buka Al-Quran lalu mana sin, mana yang baik apa kha sama sin, sayyi atau khair, shin, kha, shin. Kok ngitung? Al-Quran dibaca, bukan untuk dicari huruf kha-nya. Buka Al-Quran langsung, kha-nya ada berapa? Oh, kha-nya lebih banyak daripada shin-nya. Oh, berarti khair. Gimana? Bagaimana ini? Ada itu di kalangan santri aneh sekali. Baca Al-Quran, bukan begitu. Rupanya banyak juga dukun menyamar jadi ustadz yang berbahaya. Kita perlu. Jadi harus, jangan ditinggalkan petunjuk dari Nabi. Kalau bab tafa'ul, iya setelah kita baca Al-Quran. Kalau setelah kita melakukan sholat, misalnya istikharah, kemudian membaca Al-Quran, lalu babnya tentang surga, itu baru namanya tafa'ul. Bukan mencari shin sama kok. Misalnya apa? Istikharah, habis istikharah, kemudian paginya baca bismillah. Tak tahu aja apa. Nah, biarpun bukan ini seharusnya, cukup dengan istikharah. Setelah itu petunjuk adalah sudah. Insyirah sadr, kalau hatimu lapang jalankan, kalau tidak ya sudah berhenti. Kalau mau melamar, melamar saja. Kalau memang terbaik untukmu nggak jadi, dibatalin oleh Allah dengan cara yang Allah Maha tahu. Kalau baik akan dimudahkan. Ya itu kasih itu. Jadi seperti itu. Nah, beda ya antara ramalan dengan firasatnya seorang mukmin sangat berbeda. Dari mana sumber? Seperti halnya sihir dengan karamat juga berbeda. Sihir dari orang fasik yang tidak beriman, kalau karamah dari orang soleh yang beriman. Itu saja. Allah a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.